Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai manajemen strategik pada perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Syarilita Yuningtyas Putri Nugroho, saya sendiri Hairunisa, ada Udaimatun Nur Saadah, Isya Karunia, dan juga Nabila Hairunisa. Yang pertama ada case abstract. Pada makalah ini, kasus yang dibahas adalah analisis manajemen strategi yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa alat analisis untuk menilai kelemahan, kelebihan, dan merumuskan strategi untuk perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menganalisis external audit menggunakan indikator opportunities, threats, CPM, CPM metric, network analysis, dan IFE metric. Pada internal audit, analisis menggunakan indikator strength, weakness, financial ratio analysis, dan IFE matrix. Selain itu, SWOT matrix dan Grand Strategy matrix juga digunakan dalam melakukan analisis pada PT Kimia Farma. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan beberapa alat analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Kimia Farma dapat meningkatkan inovasi dan memaksimalkan R&D untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Sejarah pendirian perusahaan. Kimia Farma adalah perusahaan yang lahir dari kebijakan pemerintah untuk mensosialisasikan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dan merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1817. Kimia Farma pada awalnya adalah NV Chemicalian Handel Redcam & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas ex-perusahaan Belanda pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi, yaitu NV Pharmaceutische Handel Spernaging J. Van Gorkom & Co. Jakarta, NV Chemicalian Handel Radcam & Co. Jakarta, NP Bandung Sekini Fabrik Bandung, dan NP Jodium under naming Watodakon Mojokerto menjadi perusahaan negara farmasi PNF Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perusahaan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero pada tanggal 4 Juli 2001. PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dan nama perusahaan disesuaikan menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Bersamaan dengan perusahaan tersebut, perusahaan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Surabaya, yaitu sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada jenis usaha dan produk. Kimia Farma adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, pertambangan, perdagangan besar dan eceran, aktivitas kesehatan manusia, pendidikan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas keuangan dan asuransi, pertanian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas jasa lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu strategi perusahaan yang dijalankan. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah berupaya mengelola perusahaan secara baik, terencana, dan selalu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Pada tahun 2019, perusahaan menggunakan strategi yang agresif dengan meningkatkan penjualan dan menguasai lebih banyak market share. Perusahaan juga meningkatkan investasi dengan melakukan pembelian PT Papros Tbk dan berinvestasi pada plan Banjaran yang nilainya signifikan. Hanya saja peningkatan penjualan yang besar belum didukung dengan peningkatan laba yang menggembirakan. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berdampak pada harga bahan baku obat, sehingga setiap pelaku industri perlu melakukan mitigasi atas kondisi ini dengan baik. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, perusahaan telah mengambil sejumlah inisiatif, termasuk untuk memproduksi bahan baku sendiri. Namun demikian, kapasitas produksi bahan baku obat yang dimiliki perusahaan belum mampu untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan
akan bahan baku yang sangat besar. Tantangan lain yang dihadapi perusahaan di tahun 2019 adalah hanya pembatalan beberapa proyek pemerintah yang telah dimenangkan perusahaan ke tahun berikutnya. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target penjualan perusahaan dan mengakibatkan pada meningkatnya jumlah persediaan di tahun 2019. Selanjutnya, visi dan misi. Visi PT Kimia Farma adalah dengan menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Misi PT Kimia Farma yaitu pertama, melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara corporate, governance, dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia atau SDM profesional. Yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu external audit. Yang pertama opportunities atau peluang, yaitu besarnya penduduk Indonesia dan masih rendahnya konsumsi obat menyebabkan pasar potensial yang bisa dikembangkan. Selanjutnya memiliki tenaga dokter termasuk dokter spesialis yang dibutuhkan. Lalu PT Kimia Farma telah melakukan ekspansi bisnisnya ke perdagangan internasional dan perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh produk kimia farma. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, adanya kompetisi internal yang cukup keras di produk-produk farmasi yang sama. Yang kedua, adanya krisis ekonomi membuat daya beli obat di Indonesia menurun. Yang ketiga, legal system belum dapat menanggulangi obat palsu secara efektif. Yang keempat, perluasan pangsa pasar yang ingin dicapai, maka semakin meningkat pula pesaing bisnis. Yang terakhir, adanya produk-produk baru yang masih dilindungi paten menjadi sulit untuk mengembangkan produk. Selanjutnya ada CPM atau Competitive Profile Matrix. Pada kesimpulannya yaitu bahwa PT Kimia Farma Tbk lebih unggul dibandingkan dengan PT Kalbe Farma Tbk. Hal ini juga membuktikan dan ditunjukin dari total scoring di mana PT Kimia Farma mendapatkan total sebesar 3,69 dan PT Kalbe Farma mendapatkan total skor sebesar 3,10. Perbedaan yang cukup signifikan tersebut didasari karena dalam PT Kimia Farma memiliki posisi keuangan, reputasi merek, sistem persediaan, distribusi penjualan, dan ekspansi pasar yang lebih kuat dan unggul daripada PT Kalbe Farma. Perbedaan yang dapat dikatakan cukup signifikan ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal dan mempercayai produk yang diproduksi dan dimiliki oleh PT Kimia Farma daripada PT Kalbe Farma. Karena PT Kimia Farma yang memiliki gerai atau toko ofisial yang sudah tersebar di Indonesia memberikan dampak besar bagi minat dari masyarakat. Akan tetapi, untuk varian produk PT Kalbe Farma lebih unggul dikarenakan orang lebih banyak mengenal produk PT Kalbe Farma dibanding produk asli PT Kimia Farma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya external factor evaluation atau EFM matrix. Berdasarkan analisis EFM matrix pada PT Kimia Farma, maka didapatkan total skor sebesar 2,80 yang mana dapat dikatakan skor total perhitungan di atas sudah melampaui nilai skor total rata-rata titik tertimbang yaitu sebesar 2,50, yang berarti PT Kimia Farma dapat memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman yang ada. PT Kimia Farma memiliki beberapa peluang yang berasal dari eksternal perusahaan, seperti dampak dilakukannya beberapa inovasi, pengembangan, dan ekspansi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pada ancaman eksternal perusahaan mengalami beberapa kendala terkait dengan persaingan bisnis dan peraturan yang dapat berdampak bagi perkembangan perusahaan di masa depan. Selanjutnya internal audit. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu banyak produk kimia farma menjadi inovator mengembangkan obat-obatan serta rumusan baru kimia dengan kemampuan sendiri.
Selanjutnya obat generik salah satu produk yang diunggulkan karena harga obat yang murah dibanding produk lain. Selanjutnya 1.233 apotek yang dilengkapi dengan apoteker yang tersebar di seluruh tanah air. Selanjutnya melayani penjualan langsung dan melayani resep dokter. Yang terakhir brands yang sudah terkenal. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu pemanfaatan jaringan distribusi yang belum optimal, suplai bahan baku obat masih mengandalkan produk impor, dan yang terakhir produk yang susah dibedakan dengan produk kompetitor. Selanjutnya terdapat tabel financial ratio analysis. Dapat disimpulkan dari tabel tersebut, yang pertama, imbal hasil investasi diperoleh dari penanaman jumlah modal terhadap jumlah uang yang diinvestasikan pada tahun 2019, ROI PT Kimia Farma sebesar 2,92%. Imbal hasil ekuitas diperoleh dari jumlah laba bersih dibagi dengan jumlah ekuitas. Pada tahun 2019, ROE PT Kimia Farma senilai 0,22%. Selanjutnya, imbal hasil aset diperoleh dari jumlah laba bersih dibagi dengan jumlah aset. Pada tahun 2019, ROA PT Kimia Farma senilai 0,07%. Selanjutnya, pada tahun 2019, gross profit margin PT Kimia Farma senilai 37,27%. Net profit margin PT Kimia Farma senilai 0,17%. Selanjutnya, aset turnover rasio PT Kimia Farma sebesar 63,34%. Lalu, current rasio PT Kimia Farma senilai 0,99 kali. Quick rasio PT Kimia Farma senilai 0,61 kali. Long term debt rasio PT Kimia Farma senilai 32,43%. Long term debt rasio PT Kimia Farma senilai 59,61%. Debt to equity rasio senilai 147,58%. Selanjutnya, internal factor evaluation atau IFE matrix. Berdasarkan hasil perhitungan IFE matrix di atas, diketahui skor total tertimbang sebesar 2,80. Dapat dikatakan skor total perhitungan di atas sudah melampaui nilai skor total rata-rata tertimbang, yaitu sebesar 2,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha atau bisnis yang dijalankan PT Kimia Farma Tbk sudah berjalan dengan sangat baik dan dapat dikatakan dengan lancar karena perusahaan sudah mampu memanfaatkan kekuatan dan sudah mampu mengatasi kelemahan atau hambatan yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi di sisi lain, perusahaan juga harus melakukan formulasi strategi yang baru atau inovasi yang lebih baik dan tepat untuk dapat mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada SWOT matrix, yaitu strengths, yaitu ada banyak produk kimia farma menjadi inovator, mengembangkan obat-obatan serta rumusan baru kimia dengan kemampuan sendiri. Lalu ada obat generik, salah satu produk yang diunggulkan karena harga obat yang murah dibanding produk lain. Selanjutnya ada 1.233 apotek yang dilengkapi dengan apoteker yang tersebar di seluruh tanah air. Melayani penjualan langsung dan melayani resep dokter, dan yang terakhir brands yang sudah terkenal. Untuk weakness-nya, pemanfaatan jaringan distribusi yang belum optimal, suplai bahan baku obat masih mengandalkan produk impor, dan produk yang susah dibedakan dengan produk kompetitor. Lalu di sini ada opportunity, yaitu besarnya penduduk Indonesia dan masih rendahnya konsumsi obat menyebabkan pasar potensial yang bisa dikembangkan. Memiliki tenaga dokter, termasuk dokter spesialis yang dibutuhkan. Lalu ada PT Kimia Farma telah melakukan ekspansi bisnisnya ke perdagangan internasional, dan yang terakhir perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh produk kimia farma. Untuk XO strategisnya yaitu memasarkan obat generik yang merupakan salah satu produk farmasi yang kompetitif karena memiliki harga yang murah dan kualitas yang baik, sehingga permintaan terpenuhi. Selanjutnya menyediakan pelayanan lain, misalkan praktek dokter, optik, dan pelayanan OTC atau swalayan, serta pusat pelayanan informasi obat, sehingga pasar potensial bisa dikembangkan dengan baik walaupun sebagian penduduk masih rendah dalam mengkonsumsi obat.
Selanjutnya ada WO strategis, yaitu memanfaatkan sumber daya alam di dalam negeri untuk memperoleh produk dengan inovasi baru dan mengembangkannya. Yang terakhir, kemasan sebaiknya diberikan label kimia farma untuk memudahkan pelanggan membedakan dengan produk lain. Lalu ada threat, yaitu adanya kompetisi internal yang cukup keras di produk-produk farmasi yang sama. Adanya krisis ekonomi membuat daya beli obat di Indonesia menurun. Ada legal system belum dapat menanggulangi obat palsu secara efektif. Lalu ada perluasan pangsa pasar yang ingin dicapai, maka semakin meningkat pula pesaing bisnis. Adanya produk-produk baru yang masih dilindungi paten menjadi sulit untuk mengembangkan produk. Di sini ada ST strategis, yaitu memperkenalkan obat generik karena memiliki harga yang murah dan kualitas yang baik sehingga meningkatkan daya beli rakyat Indonesia setelah adanya krisis ekonomi. Memberikan kesan pada konsumen bahwa PT Kimia Farma tidak pernah membuat obat palsu agar citra produk di mata konsumen menjadi baik sehingga harga obat menjadi mudah untuk dikontrol. Memperluas apotek yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar internasional. PT Kimia Farma telah memimpin pasar di bidang perapotikan dengan penguasaan pasar terbesar di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada WT strategis, mengecamkan pada konsumen bahwa obat generik bukan merupakan obat palsu, dan membuat inovasi produk baru dengan memanfaatkan jaringan distribusi secara optimal ke apotek Kimia Farma dan apotek atau gerai lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Grand Strategy Matrix, yang merupakan instrumen untuk menciptakan alternatif dan strategi bagi perusahaan dengan diproyeksikan pada salah satu dari 4 kuadran. Strategi yang didasarkan pada 2 dimensi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Jadi dilihat dari kuadran strategi ini, dengan kesimpulan berdasarkan Grand Strategy Matrix di PPT ini, PT Kimia Farma berada pada posisi kuadran 1 dengan berpatokan pada angka IFE dan EFE, yaitu sebesar 2,80 dan 2,80 berarti bahwa perusahaan yang termasuk ke dalam kuadran 1 memiliki posisi strategis yang sempurna dan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang eksternal yang ada. Sehingga perusahaan akan mampu bersaing di pasar pertumbuhan yang bergerak cepat secara efektif. Oleh karena itu, sangat baik untuk terus mengembangkan pangsa pasar, menambah entitas anak, melakukan ekspansi pasar, kemudian pengembangan produk, melakukan integrasi ke depan dan ke belakang, serta horizontal. Pada kuadran 1, posisi kompetitif perusahaan menunjukkan kekuatan perusahaan dan keadaan pasar yang tinggi. Selanjutnya. Baik, pada slide ini menjelaskan tentang rekomendasi. Jadi PT Kimia Farma dapat melakukan inovasi berkelanjutan terkait produknya, mengingat biaya untuk R&D yang dikeluarkan setiap tahun mengalami peningkatan, yang mengindikasikan perusahaan memiliki fokus pada perkembangan produk. Kemudian PT Kimia Farma dapat secara periode melakukan evaluasi terhadap strategi dengan menetapkan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Evaluasi secara berkala dapat membuat perusahaan dapat secara efektif dan efisien merespon kejadian atau aktivitas yang ada di perusahaan yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Kemudian PT Kimia Farma sebaiknya lebih mengoptimalkan ekspansi pasar, yaitu dengan melakukan kerjasama perusahaan lain maupun perdagangan secara internasional dengan tetap memperhatikan kualitas produk, memilih produk yang tersedia dengan jumlah dan waktu yang tepat untuk meningkatkan pendapatan. Baik, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.